Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah yang pertama Gereja Injil Anugerah Tuhan GIA Pancur Batu. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang terkasih, baik yang beribadah secara langsung dari tempat ini maupun bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari Bapak Ibu, kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh kerinduan akan Tuhan. Haleluya. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu, dengan hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami dengan hadir-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu.
umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, oh ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Sekali lagi umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Oh, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami sembahkan, kami angkat hati kami menyembah-Mu. Kami angkat suara kami menyembah-Mu. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu, bersekutu dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu, menikmati kasih-Mu, Tuhan. Kami rindu dekat dengan-Mu, menyembah-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu. Oh, kami
Haleluya. Itu yang kami rindukan ya Tuhan Yesus, untuk boleh bersekutu dengan Engkau, untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus, buat pada hari ini, buat segala pertolongan-Mu. Hari ini kami boleh datang di tempat ini untuk beribadah, untuk datang ke hadirat-Mu. Biarlah hari ini ya Tuhan Yesus, kasih boleh Kau curahkan di tempat ini, di hati kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang sudah hadir di tempat ini. Bila semuanya itu buat Tuhan Kau berkati ya Tuhan Yesus. Bila pada hari ini ya Tuhan, kami boleh menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Bahkan saudara kami yang sedang perjalanan, Engkau pimpin mereka di tempat ini dengan selamat, dengan sukacita, sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini beribadah. Setiap umat-Mu yang sudah ditetapkan untuk datang beribadah di pagi ini, semua datang ya Tuhan Yesus. Bila semua boleh Tuhanku mengalahkan segala persoalan apapun dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau sudah menolong ibadah kami ini. Bahkan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani sudah Kau tolong. Bila juga tempat ini Tuhan Kau kuduskan dengan darah-Mu. Bahkan malaikat Tuhan berkemah atas gereja ini, akan tempat ini ya Tuhan. Inilah ibadah kami yang pertama, kami serahkan kepadamu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini untuk mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Mari Bapak Ibu, kita percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini, menyembuhkan yang sakit, membebaskan segala ikatan-ikatan kita. Apapun pergumulan saudara pada hari ini dalam hadirat Tuhan, ada jawaban. Amin saudaraku, percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu, kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang penuh dengan sorak-sorai. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan coba pujian, sambut hadirnya. Sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan dengan amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berada di atas pujian. Lagi Bapak Ibu katakan, mari datang di hadirat Tuhan dengan hati yang penuh bersukacita. Haleluya. Tanggalkan segala beban kita saudaraku. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk
bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin saudaraku. Saat kita memuji-muji Tuhan, Tuhan diam di situ, Tuhan hadir di situ. Dan firman Tuhan berkata Mazmur 47, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Biarlah semua kita yang ada di sini boleh bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan dong. Haleluya. Sebab Tuhan Allah kita yang besar ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia Tuhan yang melakukan perkara yang besar, perkara yang dahsyat bagi kita. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Tuhan Yesus di tengah kita besar-besar. Tuhan Yesus di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar-besar, besar lagi. Dia besar, lagi besar. Haleluya. Saudara percaya Tuhan yang kita sembah Tuhan yang besar? Amin. Bahkan saudaraku, Dia melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu semua mungkin bagi Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Dengan kasih Tuhan, saya mau jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Biarlah kita datang memuji Tuhan saudaraku. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Datanglah dan bertahta. Haleluya, haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
di tengah-tengah kami Tuhan. Kami masuk ke tempat Maha Kudus-Mu Tuhan. Dengan darah anak domba Allah yang membasuh kami, yang melayakkan kami untuk berdiri di hadirat-Mu. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha. Ku masuk ruang Maha Kudus, ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku kami sembahkan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Sebab
hanya bagi kami. Oh, bawa setiap hati lebih dekat kepadamu. Bawa setiap hati berjumpa denganmu. Nyatakanlah pribadimu Tuhan, agar setiap mata boleh melihat, setiap telinga boleh mendengar bahwa Kau Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau. Ku menyembahmu, ku dari hati saudara yang paling dalam, Bapak Ibu, Tuhan mengasihi saudara semua. Sembahkan ku sekali lagi, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sama-sama. Di hadirat-Mu kami datang Tuhan. Duduk diam di bawah kaki-Mu. Tuhan Yesus bersabdalah kepada kami, Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan berbicaralah, berbicaralah, berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, dan kami tahu Tuhan, karena di hadirat-Mu Engkau membaharui kami, mengubahkan kami. Sehingga rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Dan kami dipersiapkan, diperlengkapi untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kalinya Tuhan. Dan Engkau melimpahi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang dari sorga dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga semuanya kami memperdulikan orang-orang di sekitar kami. Memperdulikan jiwa-jiwa yang masih ada di luar Engkau Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan Engkau besar, ajaib, dan luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan yang mengampuni dosa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, urapi kami semuanya.
terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah kasih-Mu dan urapan-Mu berlaku atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan bibir mulut hamba-Mu adalah isi hati-Mu saja Tuhan. Sehingga kami dikuatkan, diobatkan, diberkati Bapa. Dan hamba mohon Tuhan, Engkau meneguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Amin. Oh Tuhan, biarlah kami semuanya mengalami mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini, selesai ibadah ini tidak pernah sama lagi Tuhan. Amen. Karena sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Juga baik teman saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang ada ikut ibadah secara online, dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan mungkin mereka yang melihat siaran ibadah ini secara tunda Tuhan, berkati mereka, jamah mereka, lawat mereka Tuhan. Biarlah hati mereka teguh percaya kepadamu. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu yang ikut juga secara online ibadah dari tempat ini. Dimanapun Bapak Ibu ada saat ini, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Bagi Bapak Ibu yang pertama hadir di tempat ini. Ya, kita percaya, doa kami, harapan kami semuanya kita mengalami sesuatu dari Tuhan pada hari ini. Dan Bapak Ibu pulang dan tidak sama seperti tadi datang ke tempat ini. Karena Yesus hidup, Yesus berkuasa, amin. Yesus dahsyat, Dialah yang kita sembah, Dialah yang bertahta di atas segala pujian penyembahan kita. Dan Dia ada di tengah-tengah kita, menjamah kita. Mari buka hati kepada firman Tuhan pada saat ini. Nah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan senantiasa melindungi kita, menjaga kita, Dia memeliharakan kita, dan Dia masih terus dan terus akan menjaga kita, melindungi kita, memeliharakan kita. Dan Dia akan memberikan, oh saudaraku, kebaikan-kebaikannya, menyatakan kasih-Nya dan perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita. Untuk itu kita mari selalu, oh jalan serta Yesus, amin. Mari kita selalu hidup di dalam Yesus. Nah Bapak Ibu, kita minggu yang lalu sudah dengarkan firman Tuhan mengenai rumah tangga. Tentu ini membuat kita semakin paham tujuan rumah tangga dibentuk oleh Tuhan. Dari awalnya Tuhan yang membentuk, yaitu guna kemuliaan nama Tuhan. Supaya hidup kita, supaya rumah tangga kita ya mencerminkan, oh saudaraku, rumah tangga, oh Kristen, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Memang banyak hal bisa terjadi dalam rumah tangga kita. Tapi firman Tuhan hari Minggu yang lalu sudah memperlengkapi kita, sudah memberitahukan kepada kita bagaimana ya saudaraku, ya apa yang peran kita sebagai suami, peran sebagai istri, dan tanggung jawab sebagai suami dan tanggung jawab sebagai istri. Sehingga kita tidak ada lagi yang berantem, yang SKT-an. Ya, suami punya tanggung jawab, kerjakan. Istri punya tanggung jawab, lakukan. Oh saudaraku, dan semakin kita menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa? Karena firman kita lakukan. Amin. Dan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang semakin hari semakin manis. Saya sangat menikmati berumah tangga dengan istri saya. Saya sangat menikmati bersama-sama dengan anak-anak saya. Bertambah besar, bertambah-tambah. Kami semakin bersahabat. Ya, semakin erat. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saling mengerti satu sama lainnya. Dan hubungan kami semakin baik. Nah Bapak Ibu, hari ini kita melangkah lagi, maju lagi. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu halangan doa dijawab Tuhan. Wah, kenapa bisa doa gak dijawab Tuhan? Kok ada halangannya? Bapak Ibu, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan.
Dan doa adalah kesukaan Tuhan. Jadi Tuhan sangat suka kalau kita berdoa. Doa itu adalah hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Fellowship kita dengan Tuhan. Cakap-cakap kita dengan Tuhan. Lewat doa kita bisa curhat kepada Tuhan. Dan curhat kepada Tuhan, gak usah takut digosipi. Karena gitu dengar Tuhan, Dia jawab kita, Dia tolong kita. Dia tidak beber-beberkan kepada orang lain. Kalau mungkin sahabat kita, orang terdekat kepada kita, kita curhat kepadanya, mungkin kita akan masih digosipinya di belakang kita. Tetapi kepada Tuhan, di dalam doa kita, Dia tidak pernah mengabaikan kita. Dia pasti menolong kita. Amin. Dan yang pasti Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Inilah dasar doa. Setiap kita berdoa, pasti Tuhan jawab. Matius 21 ayat 22. Apa kata Tuhan Yesus? Ini Yesus sendiri berkata. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Bahkan Mazmur 91 ayat 15. Raja Daud menuliskan, bila ia berseru kepadaku, kata Tuhan, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bila ia berseru kepadaku, kata Tuhan, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kalau kita berseru dalam kesesakan, Tuhan sertai. Saudaraku, ya, bila ada yang berpangkat saja mendampingi kita kemana kita pergi, oh sangat senang hidup ini. Aman rasanya. Apalagi kalau kita dalam kesesakan, kita berseru Yesus sertai. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Allah yang berkuasa, Dia berjanji menyertai kita. Dan dikatakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Enggak ada musuh yang menjamah kita. Ini jaminan kalau kita berseru. Ini jaminan kalau kita berdoa, karena Tuhan mendengarkan kita. Bahkan dalam Matius 7 ayat 7, di hidup biasa sudah kita baca. Mungkin di antara Bapak Ibu yang ada juga di rumah, oh sudah menghafalkan ayat ini. Apa katanya? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta, maka kamu akan diberikan. Maka akan diberikan kepadamu. Nah, yang menjadi persoalan, Pak, masih banyak doaku belum dijawab Tuhan. Kenapa masih ada sebagian doaku tidak dijawab Tuhan? Sedangkan Alkitab menuliskan bahwa kita berdoa, apa saja kita minta, di dalam Yesus pasti diberikan. Apakah Tuhan berbohong? Apakah Tuhan bisa mengingkari firman-Nya? Tidak. Tuhan bukan seperti saya dan saudara manusia, berjanji tapi tidak menepatinya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dalam Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, yang jelas Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berdusta. Nah, yang salah itu siapa? Kesalahan itu ada pada saya dan saudara. Bapak Ibu, hari ini akan kita lihat beberapa alasan yang membuat sebagian doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Bukan kita tidak, ya, siang malam berdoa, bukan tidak kurang bertekun, bukan tidak bersungguh-sungguh, bahkan doa puasa lagi. Tetapi kenapa belum datang jawaban? Mari kita lihat sebentar. Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Ini doa, satu topik doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Dapat? Kita baca bersama-sama. Satu doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
Kalimat yang pertama Yesus ajarkan tentang doa yaitu Bapa kami yang di sorga. Jadi kalau bukan anak, doanya nggak dijawab Tuhan. Ayo pastikan hari ini Bapak Ibu adalah anak Tuhan. Karena doa yang diajarkan Yesus adalah Bapa kami. Kita berkata Bapa, apakah benar kita benar-benar anak? Bapak Ibu, di dunia ini hanya dua golongan saja. Secara rohani. Dalam 1 Yohanes 3:10 dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Berarti ada anak Allah, ada anak iblis. Pastikan saudara anak Allah. Amin. Ada anak Allah, ada anak iblis. Tetapi secara badani, saudara adalah seperti saya anak Simanullah. Itu tidak bisa diganti-ganti. Tetapi secara rohani ada dua, anak Allah atau anak iblis. Bahkan waktu Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat, dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Berarti ada orang-orang yang memilih iblis itu bapaknya. Halangan yang pertama doa tidak dijawab yaitu bukan anak Allah. Nah, bagaimana memastikan supaya kita menjadi anak Allah? Terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Amin. Saya semalam, ya bahkan beberapa hari ini merenungkan gimana sih menerangkannya. Tapi ada satu ilustrasi saya dapat. Ada dua anak kecil lagi main di pinggir jalan. Yang biasa dilintasi oleh bus-bus antar lintas provinsi. Ya disingkat AKAP ya. Ya, antar provinsi. Satu anak berkata, nanti bus yang itu kalau lewat aku berhentikan, pasti berhenti. Dan aku minta uang sama supirnya, pasti dikasih. Ah, mana mungkin, kata anak yang satu. Tapi cobalah, itu udah mendekat. Dia buka bajunya. Yang anak berkata, ini aku stop pasti berhenti. Dia buka bajunya, dia berhentikan. Berhenti bus tersebut. Dari samping kanan, supir turun dan menjumpai tos-tosan mereka. Si anak itu berkata, minta uang. Si bapak ambil dompetnya, langsung dikasih. Si anak itu yang satu lagi terheran-heran. Sesudah sesupir naik ke mobil dan langsung melanjutkan perjalanan, si anak itu bertanya, kenapa dia berhenti dan memberikanmu uang? Saudara tahu kenapa supir tadi? Karena itu bapaknya. Demikian kita dengan Tuhan. Makanya Yesus mengajarkan Bapa kami yang baik dalam sorga. Pertanyaannya, benar-benarkah saudara jadi anak Allah apa enggak? Alkitab menuliskan Yohanes 1 ayat 12 apa dikatakan? Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Saya baca lengkapnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Percaya di dalam nama Yesus. Bukan hanya sekedar beragama, bukan hanya sekedar bergereja. Kita harus memastikan ada Yesus di dalam kita. Kita menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus banyak mengajarkan tentang doa. Yang bagaimana kita menyampaikannya kepada Bapa di sorga. Dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga.
Jelas Yesus berkata, apalagi Bapamu yang di sorga. Kalau saudara belum pasti menjadi anak Allah, selesai nanti ibadah ini, mari datang berdoa kita bersama-sama. Amin. Pastikan saudara menjadi anak Allah. Dikatakan ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jangan tinggalkan ibadah ini sebelum saudara pasti menjadi anak Allah, sehingga doa saudara didengarkan Tuhan. Amin. Jadi kita harus menjadi anak Allah, sehingga doa kita didengarkan Tuhan. Halangan yang kedua, cuma nampak huruf D-O-S-A. Apa itu? Dosa. Yesaya pasal 1 ayat 15 sampai 16. Wah, sudah jungkir balik, sudah menjadi anak Allah, tetapi masih ada dosa, Tuhan tidak akan dengar. Sudah menjadi pengikut Yesus, tetapi masih ada dosa, Tuhan tidak jawab. Yesaya 1 ayat 15-16. Mari kita baca bersama-sama. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Berguling-guling pun berdoa, semua air keluar. Keringat keluar, ya, air mata keluar, bahkan dari hidung pun keluar, ya. Tapi kalau ada dosa, Tuhan tidak jawab. Tuhan yang berkata. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 lebih dijelasnya lagi. Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu, dosa itu membuat doa kita tidak beroleh jawaban. Bahkan Alkitab ini menuliskan tidak didengar. Sudah menjadi anak Tuhan, sudah bersungguh-sungguh, tetapi masih ada dosa. Dosa apa itu? Saya ada 3 poin saja dosanya di sini saya sampaikan. Yang pertama, punya niat jahat dalam hati. Ada niat jahat dalam hati. Masih geram, masih marah, masih membenci. Tuhan tidak jawab. Mazmur 66 ayat 18. Firman Tuhan ini menuliskan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ayo buang itu dusta. Buang itu geram. Buang itu dendam. Buang itu benci. Jangan saudara berkata, merdomu di tanah narara, tetapi saudara berdoa, nggak akan datang jawaban. Jangan ada niat jahat. Atau mungkin ada saudara membalaskan, ingin membalas sesuatu kepada orang lain. Buang supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Amin. Dosa apa lagi? Saudaraku, tidak peduli firman Tuhan. Padok madisi. Udah tahu aku itu. Udah lebih lama aku lahir baru daripadamu. Lebih banyak ku baca Alkitab daripadamu. Banyak guru-guru pengajarku. Banyak pengkhotbah sudah ku dengar. Seperti kau itu. Padok madisi. Bilangkanlah bilangmu. Bapak Ibu, siapapun menyampaikan firman, ayo dengar, perhatikan. Beri telinga saudara. Anak saudara mungkin selama ini menjengkelkan, tiba-tiba dia ucapkan firman Tuhan, perhatikan. Amin. Mungkin pasangan saudara sampaikan firman Tuhan saudara, ayo tunduk karena itu firman.
Dan supaya doa kita jangan terhalang. Amin. Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9. Kita sama-sama bacanya. 1, 2 ya. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga dosanya adalah kekejian. Hukum maksudnya di sini firman. Ya, maaf. Sekali lagi. 1, 2 ya. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Berdoanya. Bangun jam 4 berdoa. Siap makan siang berdoa. Mau tidur berdoa. Tetapi tidak memberi telinga kepada firman. Doanya kekejian, kata firman Tuhan. Bukan saya mengatakannya. Alkitab yang menuliskannya. Ayo, berikan telinga saudara kepada firman. Berikan perhatian saudara kepada firman. Amin. Jangan abaikan firman. Berikan waktu saudara untuk membaca firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Jangan tidak berdoleh. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, dosa itu apa lagi? Hubungan yang buruk. Hubungan yang tidak baik dalam rumah tangga. Pak ini, apa hubungannya rupanya? Hubungan kami di rumah tangga dengan tidak dijawab Tuhan doa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi ini untuk suami-suami. Sebaliknya juga. 1 Petrus 3 ayat 7. Saudara yang baca. Suami-suami dulu yang baca. Tolong tampilkan di layar. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Oke, 1, 2 ya. Kita ulang sekali lagi yuk, karena saya belum ikut. Karena saya juga suami. Belum nggak pemuda lagi. Sudah suami. 1, 2 ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak-bapak mau doanya tidak terhalang? Ayo hormati istri saudara. Hidup bijaksana dengan istri saudara. Jadi Bapak Ibu, mari buang semua dosa, amin. Tanggalkan semua dosa. Kalau kita berdosa, apa yang kita lakukan? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, Tuhan Yesus itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Akui dosa. Apakah sesudah kita lahir baru nggak pernah berbuat dosa lagi? Pernah juga. Untuk itu mari akui dosa di hadapan Tuhan. Mohon darah Yesus membasuh saudara sehingga tidak ada doa kita yang terhalang. Bahkan dalam ajaran doa Bapa kami juga dikatakan, ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Ayo kita datang minta ampun sama Tuhan dan mengampuni orang lain. Itu yang kedua, yaitu dosa. Amin. Sudah paham apa yang dilakukan? Sudah 2 poin. Yang ketiga, salah berdoa. Kok bisa salah berdoa? Ya, mari kita lihat dulu. Apakah Tuhan kan berjanji, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu Markus pasal 11 ayat 24. Tetapi kenapa pula salah berdoa? Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayo selidiki doa saudara. Kita minta itu untuk kemuliaan nama Tuhan hanya atau memuaskan hasrat saudara saja. Supaya saudara nampak lebih hebat. Supaya nampak lebih rohani. Supaya, biar tahu orang-orang Kristen itu keberkatan tahu. Orang Kristen itu harus kaya tahu. Memuaskan. Yohanes 5 ayat 14. Ya, supaya kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14. Apa kata firman Tuhan ini? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi mari jangan salah berdoa. Biar semua permintaan kita itu seturut kehendaknya, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, hampir selesai saya ini. Hampir selesai saya. Ya, saudaraku, yang keempat, apa yang dikatakan? Ya, agar kita bertekun. Jadi kadang doa tidak dijawab agar kita bertekun. Sudah terima Yesus, sudah menjadi anak Allah, sudah selesaikan dosa, permintaan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi nggak datang juga jawabannya Pak Pendeta. Apalagi yang harus berbuat? Kalau seperti itu kejadiannya, mari bertekun. Amin. Mari kita buka sebentar, kita ulang dari Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Salah satu kalimat di situ dikatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan. Yang pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Siapa pernah bertamu mengetok pintu? Langsung datang? Atau saudara ketok? Langsung datang? Kalau dia belum datang dan membukakan pintu, saudara langsung tinggalkan? Saya beberapa waktu yang lalu saya melihat satu tulisan karena ada sahabat saya berkata, tolonglah Pak, bantu kami cari kos-kosan. Saya ketok. Gak datang juga. Saya udah mau pergi. Ingat firman Tuhan ini. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketok lagi. Nggak dibuka juga, lebih kencang lagi. Saya rasa sampai ada 5 kali, baru mereka datang. Pemilik rumah datang. Saudaraku, dari sini apa yang diajarkan Yesus kepada kita? Mengetok itu nggak sekali. Berdoa itu pun bukan berarti sekali berdoa langsung jadi. Kalau itu jadi, puji Tuhan. Kalau semuanya sudah seperti apa yang Tuhan kehendaki, dosa sudah selesai, Yesus sudah di dalam. Permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayo berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Jangan bosan-bosannya meminta terus kepada Tuhan. Alkitab jelas menuliskan. Ya, dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus yang mengajarkan ini. Apa dikatakannya? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pak, apakah Tuhan tidak bosan nanti kalau itu saja doaku? Tuhan tidak akan pernah bosan. Tuhan melihat kerinduan saudara. Tuhan melihat iman saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang saudara minta. Hana berdoa dengan tidak jemu-jemu, bahkan sampai dia komat kamit, bibirnya saja yang bergerak-gerak. Sampai ada jawaban melalui Imam Eli. Bahwa tahun depan dia akan menggendong anak. Dia nggak malu.
Bahkan dalam perumpamaan ini ada seorang janda yang tiap hari datang kepada hakim yang lalim, yang tidak mengenal Tuhan. Dia berkata, Tuhan hakim, tolonglah perkaraku. Tuhan hakim, tolonglah perkaraku. Besok lagi datang, Tuhan hakim, tolonglah perkaraku. Apa kata Yesus? Camkanlah apa kata hakim yang lalim itu. Daripada dia nanti mengganggu aku terus, lebih bagus ku tolong dia. Apakah Tuhan tidak akan menjawab kita? Kalau kita bertekun, Tuhan pasti menjawab. Amin. Ayo datang dengan tekun, dengan iman kepada Tuhan. Jadi kalau doa saudara belum dijawab seminggu, belum dijawab sebulan, ayo terus berdoa. Tuhan, firman-Mu berkata, Tuhan, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Selamatkan, oh anakku Tuhan paling besar, nomor 2, nomor 3, oh nomor terakhir Tuhan. Selamatkan dia Tuhan, itu janji-Mu Tuhan. Buka mata, tambah bandel. Bukan tambah baik. Apakah Tuhan tidak mendengar doa? Tuhan mendengar. Sebulan saya terima Yesus. Saya terbeban bagi keluarga saya. Karena saya tahu tanpa Yesus keluarga saya akan menuju ke neraka. Dan akan bertambah hancur. Saya berdoa, Tuhan selamatkan bapakku. Selamatkan mamaku, adik-adikku Tuhan. 8 lagi Tuhan. Karena kami 9 bersaudara, saya paling besar. Saya berdoa seminggu, sebulan, setahun, 7 tahun, nggak ada perubahan. Bahkan lebih parah kabar yang kudengarkan. Tetapi nggak pernah berhenti berdoa. Bahkan sekali waktu, saya dudukkan, saya duduk dengan kesalnya. Tuhan, mananya kau bilang kau jawab doa. Tetapi di tahun ke-8, satu demi satu, anggota keluarga saya datang kepada Yesus. Beberapa orang kami jadi hamba Tuhan. Ada yang full time. Bapak saya meninggal dalam Tuhan. Ibu saya sampai sekarang ini masih setia mengikut Yesus. Gak ada doa yang sia-sia. Perlu ketekunan. Perlu kesungguhan. Karena dalam ketekunan itu kita dibentuk. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya apa tidak? Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya apa tidak? Dan Bapak Ibu tahu? Mungkin ada sebagian saudara pakai emas London di sini ya. Emas London harganya lebih mahal kan? Proses pembuatannya pun lebih banyak. Berulang-ulang dibakar, berulang-ulang dibakar, berulang-ulang dibakar. Kalau permohonan permintaan saudara, suatu hal yang luar biasa, yang besar, ada ketekunan, ada harga yang harus dibayar di situ. Amin. Jadi mari bertekun, mari setia. Amin. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan ada musuh yang mencoba menghalangi doa kita tidak langsung jadi. Ada contoh di Alkitab, Daniel berdoa untuk memohon pengertian, pemahaman yang sudah dia lihat. Dan seketika dia meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan jawaban. Tetapi ada penguasa Persia yang menghalangi jawaban itu, pengertian itu sampai kepada Daniel. Dan butuh 21 hari sampai kepada Daniel. Ayo Bapak Ibu, setialah sadar ada musuh yang tidak suka kalau kita bersegera-segera dapat jawaban dari Tuhan. Untuk itu mari tidak jemu-jemu. Amin. Lukas pasal 18 ayat 1 tadi. Jadi Bapak Ibu, sesudah kita menjadi anak Allah dan sudah membereskan dosa, tetapi doa belum dijawab. Saat ini kita perlu bertekun sampai doa kita dijawab. Poin yang terakhir. Yang kelima. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Jadi kalau doa belum dijawab Tuhan, ada rencana Tuhan yang lebih baik. Amin. Ya,
Dan dalam hal ini kita harus berserah kepada Tuhan. Jangan paksakan kehendak saudara. Ya, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi kita. Perlu hati yang berserah. Dan Yesus menjadi teladan bagi kita dalam hal ini. Jikalau Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, Bapa, seandainya kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendakilah jadi. Kehendak Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih indah bagi kita. Ayo kaum muda yang masih jomblo, jangan paksakan kehendakmu. Tuhan harus sianu Tuhan jodohku Tuhan. Harus sianu Tuhan jodohku. Biarkan kehendak Tuhan jadi. Amin. Ada satu penginjil namanya Billy Graham. Dia punya istri namanya Ruth. Sebelum dia menikah dengan Billy Graham, banyak pemuda datang kepadanya. Tetapi dia berdoa. Dan dia rasa cocok, dia doakan. Ganteng. Ya. Segi keuangan mapan. Tapi gak damai hatinya, dia lepaskan. Gak jadi menikah dengan dia. Ada beberapa. Kalau seandainya Tuhan menjawab setiap doa, sudah beberapa kali dia gagal dalam rumah tangga. Tapi Tuhan menjawab, memberikan Bapak Billy Graham kepadanya. Sehingga mereka dalam pelayanannya luar biasa dipakai Tuhan. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ayo anak-anak muda dalam menemukan jodoh, biar kehendak Tuhan jadi dalam hidup saudara, amin. Jangan memaksakan diri. Jadi mari Bapak Ibu, yang pasti Tuhan menjawab setiap seruan kita. Kalau ada salah satu di antara yang 5 hal ini yang masih ada dalam hidup kita, mari buangkan. Biar kita selidik hati kita. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah lalai. Dia berjanji pasti melakukannya. Jadi marilah kita hidup. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan doa-doa kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan mari undang Yesus bagi Bapak Ibu yang belum yakin menjadi anak Allah. Jadikan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Selesaikan dosa. Jangan ada dosa yang disembunyikan. Jangan ada dosa yang ditutup-tutupi. Dan mari terus bertekun. Serta berserah kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Maka doa kita itu pasti menjadi kenyataan. Amin. Maka saudara, dua saudara dijawab Tuhan. Maka dua saudara jadi kenyataan. Amin. Mari lakukan firman Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita menyanyikan satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semuanya dapat Kau lakukan. Apa yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak mustahil saudaraku. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi di saatku tak berdaya.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan kita pada hari ini, saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit kita. Katakan, di saatku tak berdaya, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, sekali lagi, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, selama Yesus ada. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kami percaya padamu, kami percaya Tuhan, bahwa Kaulah Tuhan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Kau di dalam kami, Engkau di dalam kami Tuhan. Kami percaya bahwa Kau hidup dan berkuasa. Kami percaya bahwa Kau mendengar, menjawab doa. Kami percaya Tuhan. Kami percayakan kasih-Mu, kami percayakan kebaikan-Mu, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak berubah. Dahulu
Kami mempercayai Engkau dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Amen. Bahkan sepanjang umur kami Tuhan, kami tetap percaya kepadamu. Dan bila kami berdoa Tuhan, mujizat-Mu nyata atas kami. Amen. Karena Engkaulah Raja, Engkaulah Allah bagi kami, Engkaulah Bapa kami. Sebab Yesus ada dalam kami Tuhan. Dan kami selesaikan, kami akui semua dosa pelanggaran kami, perbuatan kami yang jahat kami tanggalkan Tuhan. Kami bertobat sungguh-sungguh dan mengakuinya di hadapan-Mu, sehingga tidak ada satupun yang menghalangi doa-doa kami menjadi kenyataan Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Semua apa yang kami minta untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memasyurkan Engkau saja Tuhan. Tuhan Yesus. Dan inilah keberanian percaya kami kepadamu, bahwa Engkau mengabulkan doa kami bila kami meminta sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami perlu bertekun Tuhan, karena musuh tidak suka kalau doa kami jadi kenyataan. Dan Engkau merindukan kami supaya kami tetap tidak jemu-jemu Tuhan, untuk datang kepadamu, meminta apa yang kami minta kepadamu sesuai dengan kehendak. Dan kami akan berhenti sesudah kami beroleh jawaban daripadamu Tuhan. Dan kami berserah kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Tuhan, bila kami mau berdoa, mau berkehendak ke kiri, tetapi Engkau menuntun kami ke kanan, kami berserah kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya dan percaya kepadamu. Dan kami melihat Tuhan, mulai hari ini doa-doa kami jadi seperti apa yang kami minta padamu, karena Engkau mengasihi kami. Syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Termaterailah firman-Mu ini di hati kami Tuhan. Dan itu yang kami lakukan, kami kerjakan sepanjang umur hidup kami, sehingga hidup kami menyenangkan Engkau. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak memiliki Yesus, kita tidak memiliki hidup yang kekal. Mari pastikan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama hadir di tempat ini, belum yakin dosanya diampuni. Seperti yang saya sampaikan tadi, belum yakin dia menjadi anak-anak Allah, supaya tidak ada halangan doa kita dijawab Tuhan. Sudah lama kita berdoa, sama seperti saya sudah lama berdoa buat kerukunan rumah tangga keluarga kami. Tetapi karena ada dosa, karena saya masih di luar Yesus, belum ada Yesus di hati saya, doa saya tidak dijawab Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati datang kepada Yesus. Kami undang Bapak Ibu untuk maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama. Atau Bapak Ibu yang sakit, mari kita datang berdoa. Mujizat terjadi. Dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, yang belum yakin akan keselamatan jiwanya, mari buka hati pada Yesus. Letakkan tangan kirimu di dada, dan angkat tangan kananmu ke sorga. Dosa saya. Mari angkat tangan kanan saudara, letakkan tangan kiri saudara di dada saudara. Dalam darah-Mu. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita butuh pengampunan. Hanya Yesus yang mengampuni. Hanya Yesus yang sanggup menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan Yesus sudah lama berdiri di muka pintu hatimu, mengetok dan mengetok dan mengetok. Dan dia berkata, barang siapa membuka pintu hatinya, ia akan masuk, dia akan makan dan minum. Dia mau bersekutu dengan saudara, dia mau bercakap-cakap dengan saudara. Mari pagi hari ini buka hati pada Yesus. Mari datang berdoa bersama-sama dengan saya. Kita dengan rendah hati datang kepada Yesus. Katakan bersama dengan saya, oh Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Oh Tuhan Yesus yang mengasihi saya. Pagi hari ini Tuhan, Pagi hari ini saya Tuhan, datang kepadamu. saya datang Tuhan kepadamu. Yesus,
Tuhan Yesus. Ampunilah saya Ampunilah saya dari semua dosa-dosa pelanggaran saya. dari semua dosa-dosa pelanggaran Sucikanlah saya. saya, oh Tuhan Yesus. Sucikanlah Dari saya, oh semua Tuhan Yesus. kesalahan saya. Dari semua Dari kesalahan semua saya. perbuatan saya yang jahat. Dari semua perbuatan saya yang Basuh jahat. saya Tuhan Basuh saya dengan Tuhan darah-Mu. dengan darah-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya saya percaya Engkau anak Allah Engkau anak yang Allah telah datang ke dunia ini, yang telah datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang manusia, mengambil rupa seorang manusia, mati di kayu salib mati di kayu untuk salib, menanggung dosa saya, untuk menanggung dosa saya, untuk menanggung penyakit saya. untuk menanggung penyakit saya. Tetapi pada hari yang ketiga, Tetapi pada hari yang ketiga, Engkau hidup Tuhan. Engkau hidup, Engkau Tuhan. bangkit dari kematian, Engkau bangkit dari naik ke kematian, sorga, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saya. menyediakan tempat bagi Tuhan saya. Yesus, Tuhan Yesus, saya buka hati saya. saya buka hati saya. Saya undang Tuhan Yesus Saya undang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi saya. dan juru selamat pribadi saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tuliskanlah nama saya tuliskanlah dalam nama saya kitab kehidupan dalam kitab di kehidupan sorga yang kekal. di sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dosaku sudah Engkau ampuni, Dosaku sudah Engkau, dosaku sudah Engkau sucikan dosaku sudah Engkau dengan kuasa darah-Mu. dengan kuasa darah. Dan mulai hari ini Tuhan, Dan mulai hari ini Engkau berikan aku hak Engkau berikan aku hak menjadi anak-anak Allah. menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saya berjanji Tuhan, Saya berjanji Tuhan mengikut Engkau mengikut Engkau sepanjang umur hidup saya. sepanjang umur hidup saya. Di dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus, setan iblis, roh jahat tidak boleh mengganggu saya, tidak boleh tidak mengganggu boleh saya. menghalangi saya Tidak boleh untuk menghalangi saya sampai pada maksud rencana untuk Tuhan. sampai pada maksud rencana Tuhan. Di dalam nama Di Yesus, dalam nama Yesus, saya milik Yesus. saya milik Yesus. Yesus dalam saya Yesus dan dalam saya di saya dalam Yesus. dan saya di dalam Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Dalam nama Yesus, Di dalam nama saya Yesus, berdoa. saya berdoa. amin. Amin. Lihat pada saya, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa-dosa kita, Tuhan Yesus itu setia dan adil. Saya tidak berkata Bapak Ibu tidak berdoa selama ini, tetapi dosalah yang menghalangi tangan Tuhan menjamah kita. Dosalah yang menghalangi mujizat Tuhan jadi atas kita. Dosalah yang menghalangi Tuhan tidak bisa menjawab doa kita. Tetapi dosa sudah diampuni Tuhan, doa kita didengarkan Tuhan. Mari cerita dengan pembimbing saudara, katakan apa mau didoakan. Kita akan berdoa. Kalau ada yang sakit, keluarga yang sakit, atau saudara yang sakit, kita berdoa. Mujizat Tuhan masih ada. Ayo Bapak Ibu yang ada juga di rumah atau di mana saja, di mana saudara ya ada berada saat ini. Kalau saudara sakit, letakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang saudara yang sakit dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Mari sedang Tuhan arahkan tangan saudara. Kita berdoa buat semua anak-anak Tuhan ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena darah-Mu sudah membasuh kami, sudah menyucikan kami. Dalam nama Yesus. Dan saat ini terulurlah tangan-Mu Tuhan atas umat-Mu ini yang ada di tempat ini dan juga yang ada secara online beribadah sama-sama dengan kami. Jamahan-Mu berlaku atas mereka. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan oleh kuasa-Mu, oleh belur-belur-Mu Tuhan. Mereka sembuh, mereka sehat, mereka kuat Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Jemaat saja nyanyikan pujian ini apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak mendahulukan kasih Tuhan. Lewat yang tinggi dalam kehancuran, janjimu. Kau berfirman, dan Yesus, kau berfirman, kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu di ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Allahku yang menyembuhkan mereka, mujizat-Mu berlaku atas mereka. Tuhan, sakit jantung sembuh. Di dalam nama Yesus, prostat sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, yang mau ikuti ujian mandiri pada besok hari juga, Engkau tolong Tuhan, mendapatkan satu fakultas Tuhan, tempat duduk Tuhan, di Universitas Sumatera Utara ini Bapa. Dan semua anak-anak-Mu yang Kau hiburkan dan Kau kuatkan mereka, iman mereka tetap percaya kepadamu Tuhan, dan Engkau Roh Kudus menuntun mereka kepada seluruh kebenaran-Mu Bapa. Dan darah-Mu menutup bungkus mereka, darah-Mu Tuhan melindungi mereka, malaikat-Mu berkawan sekeliling mereka. Syukur Tuhan, amin. Silakan Bapak Ibu duduk.
Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Pengumuman Gereja Injili Anugerah Tuhan Giat Jalan Jamin Ginting kilometer 14,5 Minggu 24 Juli 2022. Kami mengucapkan